Rentang harga 5-6 jutaan kayaknya akan jadi rentang harga yang paling kompetitif untuk kategori smartphone. Karena di rentang itu hadir kompetitor baru, yaitu adalah Motorola Moto Edge 60 Fusion. Dan smartphone ini resmi di Indonesia, dibawa oleh Motorola ke Indonesia, dan jadi produk kedua Motorola di Indonesia setelah sebelumnya mereka merilis produk yang rentang harga lebih murah di 2 jutaan, sekarang hadir di rentang harga 5-6 jutaan. Dan kayak apa smartphone-nya? Saya akan bahas di video kali ini. Jadi selamat datang di Tech Journal Wisnu Kumoro. Comeback-nya Motorola di Indonesia menggunakan strategi yang menurut saya cukup masuk akal. Mulai dari entry level dulu untuk mengetes apakah market masih ingat dengan Motorola. Dan ternyata kayaknya bagus nih market ya. Makanya mereka merilis di harga rentang yang lebih tinggi. Sekarang masuk di 5-6 jutaan. Dan ini adalah produk yang menarik bahkan dari packagingnya. Karena kalau kalian lihat di sini packagingnya, plastic free packaging. Jadi packagingnya itu bener-bener nggak ada plastiknya. Cuma kotaknya aja dan ada segel di sini. Jadi udah gitu doang. Dan ini dijual di bundling dengan salah satu provider 45 GB untuk 1 tahun. Lumayan. Dan ya, kita lihat aja isinya kayak gimana. Mari kita buka. Dan karena ini tidak ada plastiknya, jadi bukanya sebenarnya lebih gampang, tinggal buka segelnya aja. Ya, kita buka aja di sini. Set. Belum. Oke. Nah, buka isinya. Oke, ini ada kotak administrasinya. Kita lihat dulu isinya kayak gimana. Ini bentuk packagingnya agak menarik ya. Oke, Motorola. Oh, langsung dapat ini ya. Langsung dapat case ya. Jadi ini yang saya bilang tadi dapat sama salah satu provider. Kemudian ini dapat manual booknya juga atau manual instructionnya. Kemudian juga ada SIM ejectornya, ya. Dan yang menarik dari paketnya ini adalah langsung dapat casing. Ini pintar kalau menurut saya, karena mungkin aja kamu akan kesulitan untuk mendapatkan case-nya di e-commerce pada saat ini, karena mengingat ini adalah produk kedua ya, Motorola yang masuk ke Indonesia secara resmi. Jadi mungkin akan kesulitan dapat case-nya dan mereka menyediakan case-nya. Sebuah taktik yang bagus kalau menurut saya. Dan sekarang kita lihat ini adalah unitnya, ya. Kemudian di dalamnya lagi ada kepala charger. Oke, ini kepala chargernya 68 watt. Ada tulisannya soalnya 68. Kemudian juga dapat kabel Type C to C. Sudah pasti ya. Dan ini keren deh, karena kabelnya aja made in Indonesia. Saya senang banget ngebacanya. Jadi kayak Indonesia bisa kok untuk jadi pabrik smartphone dan lain-lain. Ini paling kabelnya dulu. Dan mari kita buka smartphone-nya ini. Saya sih serosotin aja. Nggak usah dibuka dengan benar. Cakep ya. Tapi sebentar nih ada IMEI-nya, saya lepas dulu. Kayak stiker IMEI-nya udah dilepas dan untungnya gampang lepasnya ya. Ada beberapa brand yang susah soalnya. Dan wow, kalau menurut saya sih ini wow sih produknya. Ini materialnya oke banget karena bagian belakangnya ini menggunakan vegan leather, jadi rasanya langsung kulit, bener-bener langsung kulit di sini, dan tipis banget. Seriusan deh, tipis loh ini. Saya nggak tahu ya, kalian bisa ngeliat dengan jelas atau nggak di sini, tapi ini beneran tipis banget kalau menurut saya. Yang bikin agak jendol paling bump ini aja. Dan ini sedikit mengingatkan saya sama Oppo Find X3 sebenarnya, secara bentuk dan ukuran. Dan untuk spesifikasi, ini kalian bisa lihat di sini. Ini saya tampilin spesifikasinya kayak gimana. Dan mari kita nyalain smartphone-nya. Ini udah nyala. Hello Moto. Udah ada gambar candinya. Berarti ini artinya memang sudah resmi Indonesia. Keren. Dan ini layarnya lengkung ya. Kalau kalian perhatiin nih, layarnya tuh lengkung. Jadi kayak smartphone yang mungkin sudah pernah kita lihat sebelumnya kayak Edge gitu ya. Di layarnya melengkung. Dan ada orang-orang yang suka dengan smartphone dengan layar lengkung seperti ini. Dan saya akui ada yang juga nggak suka. Ada yang suka layarnya flat aja. Tapi kalau saya sih fine-fine aja mau layarnya lengkung atau flat, nggak masalah kalau menurut saya.
Dan ini adalah tampilan awalnya ketika kalian baru nyalain smartphone-nya. Menarik, layarnya cerah banget. Oke, dan ini saya udah setting awal smartphone-nya. Belum saya install apa-apa, jadi masih fresh banget. Saya pengen jajal kameranya, karena kameranya kan katanya bagus banget nih. Kita langsung jajal aja. Sekarang kita jajal kameranya. Oke. Dua foto dulu aja. Hasilnya menarik banget, karena hasilnya bener-bener tajam dan saya suka sama bokeh naturalnya yang ada di antara topi saya dan bagian belakang tadi. Ini natural banget, bagus banget. Untuk harga 5 jutaan ini oke banget sih. Dan ini ada beberapa sampel gambar yang lain yang bisa kalian lihat yang saya ambil di momen setelah saya syuting ini. Saya belum tahu hasilnya kayak gimana. Tapi kalau menurut kalian bagus, silahkan tulis di bagian komen hasilnya menurut kalian bagus atau enggak. Tapi harusnya sih, kalau saya ngelihat sejauh ini hasil muka saya sendiri, bagus ya. Dan sekarang kita jajal bagian yang cukup krusial, terutama buat kalian konten kreator, yaitu adalah videonya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depannya, ya. Video kamera depan menggunakan smartphone ini, Moto H60 Fusion, dan ini audionya langsung ke smartphone-nya, cuman saya pegang doang. Jadi ya, ini adalah hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah oke atau enggak? Silahkan tulis di bagian komen. Dan sekarang saya mau rekam untuk bagian kamera belakangnya. Videonya kayak gini. Saya akan langsung rekam. Oke, jadi ini adalah perekaman menggunakan kamera belakangnya. Bagaimana menurut kalian? Ini audionya langsung, ya. Jadi tanpa diubah-ubah, tanpa mikrofon eksternal, langsung internalnya. Dan jujur saya nggak tahu yang mana nih kameranya, jadi saya ngeliat ke tiga-tiganya. Saya nggak tahu kameranya yang mana, tapi yang jelas kalau kalian suka dengan hasilnya silahkan tulis di bagian komen. Dan juga ini ada beberapa hasil footage lain yang saya ambil setelah syuting kali ini. Ini perekaman di kondisi yang lainnya, jadi bagaimana hasilnya menurut kalian? Silahkan tulis di bagian komen, kalian suka sama hasil videonya atau enggak. Dan sekarang saya pengen jajal smartphone ini kalau dipakein casing, tampilannya kayak gimana. Karena jujur aja, di tangan ini rasanya tuh enak kalau menurut saya dipegang, nggak terasa panas, cuma memang terasa licin. Kenapa? Karena bagian permukaan layarnya itu lumayan licin, sedangkan bagian belakangnya itu keset banget. Jadi kayak kontras aja. Sedangkan ini bagian layarnya tuh sampai ke samping kan, jadi cenderung agak sedikit licin kalau kalian megangnya begini, ya. Tapi kalau megangnya begini, menurut saya lebih aman, karena nih gripnya lebih enak untuk permukaan belakangnya. Nah, kalau pakai casing kayak gimana? Ini saya pengen tunjukin ke kalian. Jadi kalau dipakein casing, nah cukup gitu aja. Tapi bagian sampingnya memang tidak tertutup ya. Jadi sampingnya tetap kebuka karena memang layarnya kan agak melengkung. Jadi kalau ketutup, ya sayang juga gitu. Dan ini feel-nya lebih safe kalau menurut saya. Meskipun gripnya memang, saya lebih suka grip nggak pakai casing sih. Rasanya lebih gitu, lebih solid gitu, lebih firm. Tapi kalau pakai casing rasanya lebih aman aja rasanya. Gitu. Meskipun secara smartphone ini sebenarnya tangguh banget. Mungkin lebih tangguh daripada hubungan kalian dengan pasangan. Tapi ini smartphone yang tangguh, tapi tetap aja pasti ada perasaan sayang lah kalau nggak dipakai casing. Orang Indonesia kalau beli smartphone pasti pakai casing. Jadi ya udah, itu adalah sebuah kultur. Jadi bukan cuma masalah perlindungan, tapi masalah ketenangan batin. Itu nggak ada harganya. Batin tenang, pakai nyaman, nah itu gak ada harganya. Itu lebih daripada harga casing. Karena kalau ngomongin perlindungan, smartphone ini punya military grade protection dan juga IP rating yang tinggi. Jadi ini sebenarnya tahan. Dan juga layarnya Gorilla Glass 7i. Jadi di atas kertas ini speknya tinggi banget sebenarnya. Dan kesimpulan sementara saya tentang smartphone ini, menurut saya ini adalah smartphone yang menarik ya. Dari sisi produk ini menarik karena ini secara bentuk familiar, pasti banyak yang familiar sama smartphone ini ketika di tangan, dipegang gitu. Familiar banget, terasa mewah untuk harga segini, untuk harga 5 jutaan, ini terasa mewah sekali, vegan leathernya beneran bikin terasa mewah. Kemudian hasil kamera menurut saya oke, surprisingly oke di harga segini kalau menurut saya, karena ini middle range. Kemudian juga layarnya menurut saya cakep, karena ini layarnya resolusi tinggi, 1.5K, kemudian juga ini bisa 120 Hz, jadi untuk main game dan lain-lain harusnya oke layarnya. Kemudian juga ini baterainya gede, 5500 mAh dengan fast charging 68 watt, jadi lumayan cepat juga untuk ngisi.
Kemudian apalagi yang saya nggak suka ya? Ini sih saya suka sih, karena ini Android 15 juga dan cepet banget. Kayak tuh, transisinya smooth banget. Dan kayaknya dia nggak ngutak-ngatik terlalu banyak Android-nya, jadi nggak berat, nggak banyak bloatware yang tidak terlalu kepake. Tapi untuk reviewnya dan lain-lainnya mungkin di lain kesempatan aja kali saya bikinnya ya, karena saya bener-bener baru pegang smartphone ini. Dan kalau kalian penasaran sama smartphone-nya, silahkan cek aja ke sosial medianya Motorola Indonesia, ada di sana. Tapi so far, saya kasih first impression saya tentang smartphone ini. Saya suka banget sama smartphone-nya, terutama bagian belakangnya, beneran. Ini terasa mewah banget, mahal banget nih. Dan udah, paling segitu dulu untuk Tech Journal Wisnu Kumoro kali ini. Saya nggak tahu apakah saya akan bikin review atau curhat gadgetnya, karena ini saya cuma minjem. Jadi saya nggak tahu apakah saya masih bisa untuk melakukan review ini atau tidak. Jadi kita lihat aja kalau saya sempat dan ada waktunya dan ini nggak buru-buru dibalikin, saya mungkin bisa bikin video review dan curhat gadgetnya. Tapi kita lihat aja nanti. Atau mungkin kalian mau request, silahkan ya. Atau mau ngirimin barangnya buat saya review juga nggak apa-apa. Dan sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa lagi di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!